Jadi saya akan ini ya mulai mempresentasikan. Jadi di Sulawesi Barat itu memiliki dua kepulauan, yang paling dekat dan tidak seberapa luasnya itu di Kepulauan Tonyamang di Polewali, itu di sangat dekat. Nah, yang paling jauh itu dan yang sangat menariknya adalah Kepulauan Balak-Balakang. Dari beberapa referensi, bukan beberapa, sangat ada satu dua referensi itu yang memberi keistimewaan ini ke Kepulauan Balak-Balakang. Nah, ini saya mulai dari, ini ada peta tahun 1898. Jadi dulu itu beberapa peta Eropa, terus sampai sekarang itu yang kegiatan penelitian tentang minyak itu lebih banyak menggunakan istilah ini paternoster. Jadi banyak peta-peta klasik itu tidak menyebut bala-balakang di situ, malah menuliskannya itu paternoster kecil. Ada dua paternoster, yaitu di Kepulauan Bala-Balakang sama yang di bawah itu Kepulauan Pasitalu, masuk Kabupaten Pangkep. Nah, yang menarik ini dua paternoster ini dihuni oleh banyak mayoritas oleh orang Mandar. Nah, ini ada peta perjalanan dari Thomas Forrest. Itu dia seorang kapten Inggris, tapi tidak salah dia bekerja untuk Belanda. Dia menulis di peta yang dia gunakan itu ada tertulis di situ Little Paternoster, Kalet Bala-Balakang. Maksudnya paternoster kecil yang disebut bala-balakang. Jadi ternyata sejak dulu itu digunakan istilah bala-balakang. Ini juga semacam jadi bantahan, ya bukan bantahan kalau kan ada peta yang menuliskan pakai G, bala-balagang. Nah, ternyata itu ada peta yang jauh, yang 1700 itu sudah menggunakan huruf K, bala-balakang. Nah, tadi saya searching apa itu istilah paternoster. Ternyata ada di kebiasaan orang Kristen, kalau berlayar itu ketika kapalnya akan karam itu dia akan menyebut paternoster, kira-kira kalau kita Muslim langsung menyebut Masya Allah itu. Jadi ada kemungkinan karena ini Kepulauan Bala-Balakang ini memang kawasan berbahaya untuk berlayar karena banyak gusungnya, ya orang Eropa itu menyebutnya paternoster. Jadi memang dia sebagai betul-betul karang penghalang ini oleh orang Eropa. Nah, adapun bala-balakang itu saya kurang tahu apa namanya. Awalnya saya menduga itu berasal dari kata balakang. Balakang itu bagian bawah perahu sande. Kalau kita mau buat perahu seperti lepa-lepa atau apa, kan kita menggali sebatang kayu besar digali, itu namanya balakang. Cuma saya enggak, karena kan di sana enggak ada pohon besar. Jadi agak gugur kalau itu. Nah, belakangan saya baca buku tentang orang Bajo, itu Thomas Forrest menuliskan bahwa ternyata orang Bajo di sana itu biasa membuat balacang, semacam terasi. Nah, ini ada di Kamus Mandar, tadi saya cek Kamus Mandar, apa itu balacang, yaitu ternyata semacam terasi. Jadi mungkin ada yang hadir di sini tuh tahu itu apa itu balacang. Saya tanya istri saya, tahu balacang? Dia bilang, oh terasi itu yang dari udang. Nah, ternyata itu nyambung dengan apa yang dituliskan di Thomas Forrest, bahwa orang-orang Bajo di Kepulauan Balak-Balakang itu biasa mengumpulkan udang dan dibuat ini. Jadi ada kemungkinan itu. Jadi ini tidak pastinya, cuma dugaan saja. Nah, ini yang di buku tentang Bajo itu dia mengutip tentang pernyataan Thomas Forrest. Itu ditulis di dalam, ada di bagian atas ini balacan. Itu ini versi bahasa Inggrisnya. Terus ini saya coba terjemahkan, dan di sebelahnya ini adalah peta yang digunakan Thomas Forrest tahun 1774 ini terbit. Nah, itu tanda panah di bawah itu ada tertulis yang saya perlihatkan tadi, Little Paternoster, Kalet Balak-Balakang. Nah, ini yang awalnya itu Kepulauan Balak-Balakang ini dihuni oleh orang Bajo. Salah satu buktinya adalah sebagian besar nama pulau di sana itu istilah Bajo, yang memang banyak mirip dengan kosakata Mandar, seperti Malamber itu, terus Ambo kan biasa saya cek beberapa buku tentang Bajo, ada istilah memang Mbu. Itu yang mengidentik dengan penyebutan orang yang lebih tua, Bapak. Kalau Bugis kan Ambo itu biasa dipanggil Bapak. Jadi waktu saya di sana juga, nah ini yang kebetulan saya kutip yang di dalam terbitan Dinas Kelautan,
bahwa di awal tahun 900-an itu ya Kerajaan Sendana itu mengirim 2 pendekarnya ke Bala-Balakang untuk membasmi bajak laut di sana. Jadi bukan membasmi orang Bajo, itu harus kita bedakan dia sebagai orang Bajo yang memang pencahariannya ikan dan tinggal di perahu, dengan ada juga orang Bajo yang bajak laut yang kebanyakan dari Filipina, Sulu. Sampai di Pulau Ali itu juga, makanya kan ada jejak tempat Takat Tidung di Pulau Ali itu, karena dulu itu para bajak laut itu biasa berlabuh di sana. Nah ini berhasil, ini Puak Aco dan Puak Biaya ini mengalahkan mereka. Ada Karang Bajo Mate itu katanya ya itu orang Bajo dikalahkan di situ, makanya diberi nama Karang Bajo Mate. Ini bisa dan Puak Biaya ini dan Puak Aco ini membawa keluarganya di sana ke sana. Yang mereka itu tinggal di pulau paling besar di Pulau Saboyang yang sepertinya itu cuma pulau itu yang agak sedikit lebih tawar airnya dibanding yang lain. Belakangan Puak Biaya itu mengajak keluarganya tinggal di Rangas. Makanya itu jejak-jejak seperti itu masih ada sekarang. Maksudnya di Rangas, di Pulau Salisinga itu banyak orang Rangas, di Pulau Saboyang, terus di pulau dekatnya itu seperti Poponga itu banyak orang Tubo. Yang lain-lain itu kalau seperti di Ambo yang dekat ke Mamuju banyak yang dari Sumare, Dungkai juga. Jadi ini keberadaan orang Mandat di sana. Jadi mengapa Kepulauan Bala-Balakang itu masuk wilayah Provinsi Sulawesi Barat, padahal secara geografis lebih dekat ke Kalimantan Timur, karena hal ini. Karena di sisi lain juga orang, misalnya orang Banjar atau apa, tidak ada yang memiliki tradisi menangkap ikan atau tinggal di Kepulauan Bala-Balakang ini, malah dari Sulawesi Barat, orang-orang Mandar. Nah ini sekarang saya masuk apa yang kami lakukan. Jadi sebagai ini sebuah penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan, ini ada metodologi yang kami gunakan. Jadi saya bersama tim, dalam hal ini Saudara Yusuf Wahil dan NASA, mendatangi semua pulau. Jadi dua tujuan utama kami adalah mengukur luas pulau sama memotret dari udara. Kami menggunakan teknologi terkini yaitu drone dan GPS. Jadi saya menggunakan GPS ini, jadi setiap saya pergi saya nyalakan dan otomatis merekam. Ini garis-garis yang terlihat adalah rute yang kami lalui. Jadi selama di sana itu mulai tanggal 4 sampai tanggal 16 itu kalau kami pergi GPS ini jalan terus. Jadi setelah tiba di sini saya input ke komputer dan ini hasilnya yang secara global. Nah ini contoh-contohnya. Jadi berdasar citra satelit, dan yang teman-teman bisa lihat yang garis hitam itu adalah tracking atau jejak GPS. Ini otomatis. Jadi dari itu kan kami bisa ukur. Seperti ini bentuk pengukurannya, jadi itu sangat mudah. Ini ada aplikasi programnya yang kalau kita beli GPS bisa diinstal apa. Jadi bisa diketahui luas pulaunya. Dan yang menarik ini karena ada dokumentasi, cuma saya tidak tahu mulai kapan karena ini kalau yang dari Garmin tidak ada tahunnya. Itu bisa ketahuan perubahan garis pantai. Itu yang penting. Sejauh yang saya tahu belum ada data pengukuran lapangan yang langsung ke lapangan di semua pulau di Bala-Balakang. Yang ada itu baru pengukuran dari satelit. Nah ini terus saya juga menggunakan tablet. Di tablet itu saya menggunakan aplikasi berbayar yang biasa digunakan oleh para pelaut profesional. Dan sama cara kerjanya dengan GPS tadi. Jadi ada 2 backup. Jadi salah satunya itu atau satu sama lain itu saling mengontrol. Dan alhamdulillah ya semua itu sama. Tentu akan menjadi pertanyaan kalau ada selisih yang sangat berbeda jauh. Nah ini hasilnya kalau yang aplikasi file trackingnya itu saya masukkan ke Google Earth. Nah ini hasilnya dan bisa diukur juga. Ini kan kelihatan karena yang sejauh yang saya lakukan itu berjalan di pantai. Nah ini kan ada kelihatan seperti berjalan di laut. Terus ada masuk hutan. Ini kan citra satelit 2014. Jadi kelihatan ada perubahan. Seperti yang pulau ini ya, Pulau Malamber Kayang ini ya, luasnya
7,9 hektar yang kami hasilkan di sana. Jadi kalau digenapkan itu kurang lebih 8 hektar kalau Pulau Malambert saat ini. Terus menggunakan drone. Drone ini berfungsi sebagai ya itu tadi dokumentasi semua pulau. Maksimal drone bisa terbang ketinggian 500 meter. Alhamdulillah dengan ketinggian itu ya bisa mencakup semua pulau. Nah ini yang sekarang saya masuk supaya ini menjadi informasi buat kita semua, khususnya yang di Sulawesi Barat maupun di warga yang tinggal dekat Selat Makassar. Kepulauan Bala-Balakan sebagai Great Sunda Barrier Reef. Jadi di dunia itu ada tempat yang sangat terkenal, itu namanya Great Barrier Reef, itu lokasinya di Australia, itu panjangnya 200 km. Ini posisinya, ini yang blok warna merah, itu ada di selatan Papua Nugini, atau di sebelah timur Australia di bagian utara. Ini sangat terkenal. Nah, ternyata kita di Indonesia itu ada juga Great Barrier-nya. Nah, salah satu yang paling panjang itu adalah di Selat Makassar. Dalam hal ini yang menjadi bagian pentingnya itu adalah Kepulauan Bala-Balakan. Nah, ini di buku ini ada disampaikan dituliskan yang pertama kali menggunakan istilah Sunda Barrier Reef itu dua peneliti kemaritiman Belanda di tahun 1919 dan Amgrof itu 1929. Terus yang bukunya masih bisa kita dapat ini di Ecology of the Indonesian Sea, ini buku sangat penting, terbit 1997. Jadi setidaknya ada 76 barrier reef di Indonesia. Paling panjang itu yaitu yang di Selat Makassar, Great Sunda Barrier Reef. Bandingkan dengan Spermonde yang cuma 143 atau Mini 240. Ini lokasinya ya, yang warna kuning itu adalah kira-kira lokasi dari Great Sunda Barrier Reef. Bala-Balakan, dan di bawahnya itu sampai ke Pulau Lumu-Lumu, dan yang terkenal juga sampai beberapa waktu lalu itu yang Lere-Lerekan, itu masuk juga. Nah ini yang di buku ekologi Sulawesi tadi, ini ada daftar 76 kawasan barrier reef. Bala-Balakan ini dimasukkan di kelompok Kalimantan. Itu dia cuma menyebut di situ lokasinya 2 derajat sampai 5 derajat lintang selatan. Itu panjangnya itu 630 km. Jadi paling panjang memang kalau di Indonesia. Nah ini Kepulauan Bala-Balakan, kalau teman-teman buka Google Earth itu bisa kelihatan. Nah yang khas di Kepulauan Bala-Balakan ini adalah kalau dari segi geopolitik, ini dia alki atau alur laut Kepulauan Indonesia yang nomor 2 itu ada di Selat Makassar. Yang pertama itu kan melewati Selat Sunda, terus Selat Karimata. Nah yang kelebihannya di alki 2 ini dia adalah laut dalam. Jadi kedalamannya itu sampai 2 kilo. Terus di sisi lain juga dia agak mudah disusupi karena ya gampang melintas kapal selam di situ. Ini sangat dari segi politik ini sangat penting, ini Selat Makassar. Terus kedua, Bala-Balakan itu juga dia menjadi daerah upwelling. Ini kalau kita lihat ini kontur ke dalam dasar Selat Makassar, yang warna biru itu adalah semacam palung. Itu dalamnya bisa lebih 1 kilo. Teman-teman mungkin bisa lihat ya, ini perspektifnya ini dari Kalimantan Timur atau Kalimantan Selatan kalau kita melihat layar kira-kira posisinya. Kelihatan posisi Bala-Balakan, Balikpapan, terus di seberang sana itu Palu sama Mamuju. Nah ini, dan ini sekarang sedang berlangsung, sekarang bulan Juni. Itu ada arus yang rutin mengalir itu dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia, itu melintasi Selat Makassar. Nah ini upwelling itu ya, upwelling itu kalau dalam istilah kemaritiman kelautan itu perairan arus dari dasar perairan yang naik ke permukaan.
baik karena karena perubahan dorongan energi laut baik tempat lain maupun perbedaan suhu, karena kalau di atas kan lebih hangat. Nah, ini kelebihannya kalau upwelling itu subur. Makanya itu ini bisa kita lihat ini kira-kira upwellingnya itu karena subur di sini ya banyak ikan. Itu kan kalau rantai makanan kan plankton, ikan kecil, ikan besar, terus itu. Jadi kawasan paling subur di Selat Makassar ini adalah balak-balakan karena ada upwellingnya di situ. Jadi tidak mengherankan itu kenapa dulu dua pendekar Mandar ini Kerajaan Sendana mengirim dua pendekarnya ke sana supaya ya mudah menangkap ikan kering. Kan banyak ikan di situ. Terus sekarang juga begitu. Ikan hidup itu yang didagangkan di Balikpapan itu sebagian besar berasal dari Kepulauan Balak-Balakan, belum aktivitas penangkapan yang lain. Tripang, terus ikan-ikan jenis lainnya, ikan karangnya, termasuk sirip ikan hiu. Nah, terus fakta tentang balak-balakan ini kan, balak-balakan dia cuma pulau kecil, tanda kecilnya itu pulau. Kalau tadi saya buat status, kalau ini dicomot satu-satu, ini balak-balakan, pulau di balak-balakan, terus dikumpul jadi satu, itu cuma 1/4-nya Pulau Karampuang. Pulau Karampuang itu di pulau di depan Mamuju, itu panjangnya itu dari utara ke selatan itu 8 kilo. Itu yang warna kuning di bawah kira-kira ya kumpulan pulau-pulau kecil di Kepulauan Balak-Balakan. Jadi sangat total luas misalnya kurang lebih 125 hektar luas pulau-pulau di Balak-Balakan itu ya tidak seberapa dibanding ini dengan Pulau Karampuang. Penduduknya pun sangat sedikit, itu 2.400, bandingkan dengan tempat saya ini sekarang Pambusuang itu 5.000 untuk satu desa. Ini Balak-Balakan satu kecamatan, cuma 2.400. Tapi kalau diambil luas lautnya, itu hampir sama dengan Kabupaten Majene. Jadi kecamatan Balak-Balakan memang sangat luas. Ini posisi pulau-pulau di Kepulauan Balak-Balakan. Yang paling timur itu yang bisa dikatakan sebagai pulau terdepan atau pulau paling luar atau yang paling berbatasan Kalimantan Timur itu namanya Gusung Durian. Terus paling utara itu Sabak Katang. Dari sekian pulau ini yang ada sinyal telepon selulernya itu cuma Sabak Katang. Yang paling sebelah timur yang mendekat ke Mamuju itu Pulau Ambo. Jadi dari sekian pulau ini ada beberapa pulau yang ada sinyal internet karena langsung tembak satelit. Cuma mahal juga kalau mau pakai data di sana. Ini ada 18 pulau yang tidak kami datangi itu yang Tapilagaan karena kejauhan. Ini jarak Salisingan Mamuju kurang lebih 190 kilo. Ini ibu kota kecamatan Salisingan. Terus antara Salisingan dengan Ambo 83 kilo. Ini jarak antar pulau. Nah ini yang kami dapatkan. Ini tampilan foto udara sama luasnya. Nanti kami bagikan file ini supaya lebih teman-teman bisa ada gambaran lebih mendalam. Ini Malamber, terus Sumang Amarani, Sumang Kayang, Lamudaang, Popoongang, terus Lalungang, ini Samataha, Gusung Durian, Tapilagaan. Nah ini yang kebetulan kami punya buku yang diterbitkan Dinas Kelautan Perikanan Sulawesi Barat, ada data pulau-pulau di dalam. Ini yang sebelah kiri itu data 2014, terus sebelah kanan 2020 yang kami hasilkan. Jadi dari hasil ini saya kurangi dari data 2014 sama yang kemarin kami dapatkan. Rata-rata itu pulau terjadi abrasi itu atau kita kehilangan pantai itu kurang lebih 3 hektar. Jadi misalnya itu Ambo yang awalnya luasnya itu 11,75 hektar, sekarang 9,5. Jadi semua pulau itu mengalami pengurangan. Terlepas apakah beda metodenya, yang jelas kalau memang beda tidak akan beda jauh. Jadi
baik bukti seperti ini, citra satelit, dan apa yang kami lihat di lapangan itu memang terjadi pengurangan garis pantai. Ini yang itu teman-teman bisa lihat rumah di sana itu kan sudah di laut, itu sudah ditinggalkan. Awalnya itu 3 sampai 4 rumah di situ. Nah, beberapa tahun terakhir itu terjadi abrasi ya, pindah. Ini tadi di pulau ini Salisingan. Maaf, Popongang. Terus ini di Pulau Samataha terjadi juga abrasi. Nah, ini di Samataha ada villa yang konon harganya itu 2 miliar, kiri kanannya itu sudah kalau besar ombak ya naik juga. Jadi agak rugi kalau bangunan mahal di pulau-pulau ini, karena ya kalau mau bangun kan ya biasanya di pantai supaya view-nya bagus. Jadi tapi riskan kena abrasi. Ini di Saboyang, terus ini beberapa vegetasi. Ini Taraujung di Pulau Salisingan. Ini di Pulau Kamariang. Ini yang Kamariang ini sudah nyaris hilang juga. Kalau saya lihat citra satelit beberapa tahun lalu itu dia masih ada vegetasi di atas. Sekarang itu sudah tidak ada. Jadi ini terancam hilang juga karena kalau air pasang dan dia tidak kelihatan, itu kategorinya sebagai pulau itu sudah tidak memenuhi syarat. Nah ini bisa lihat beberapa pohon kelapa yang tumbang di Saboyang. Ini pulau paling luas. Banyak terjadi ini, dan ini yang banyak juga di sekitar pulau-pulau yang besar ini ada banyak gusung. Nah, ini yang salah satu bentuk fisik dari sebagai Great Barrier Reef. Jadi dia semacam karang penghalang. Banyak di sini ya karena perairannya subur. Terus ada penyu, ini bisa disuapi. Terus ada ikan hiu juga mendekat ke pantai, itu banyak sekali di pinggir-pinggir pantai. Terumbu karang, terus ya kalau ini di Ambok. Nah ini ikan kering, teripang, terus yang sebelah itu tapal batas di Pulau Gusung Durian. Itu kayak seperti gedung pinisi UNM. Jadi ini penanda bahwa ini adalah pulau terdepannya Sulawesi Barat. Ini kegiatan aktivitas di pulau-pulau di Kepulauan Balak-Balakang. Nah, ini coral farm yang dilakukan oleh kementerian. Nah, yang ingin saya sampaikan juga adalah masalah yang terjadi di Kepulauan Balak-Balakang ini, dan itu hampir semua di pulau ada. Ini kerusakan terumbu karang ini sudah sangat parah di sana. Jadi selain faktor naiknya permukaan laut dan arus dari utara, hancurnya terumbu karang juga memberi sumbangsih abrasi, terjadi abrasi karena terumbu karang itu kan pelindung alami. Jadi di semua pulau itu ya ini rata-rata seperti ini. Ini foto di Kepulauan Malamberkayang. Jadi Malamberkayang itu kalau disebut tempat wisata kelas dunia ya tunggu dulu, ke sana dulu lihat. Pohon-pohonnya sudah tumbang juga. Terus ini di Pulau Kamariang, ini tugunya sudah di laut. Biasanya kan tugu dipasang di tengah pulau. Nah ini sekarang di laut, artinya posisinya sekarang ini adalah dulu ini adalah tengah pulau. Nah sekarang itu di laut malah. Ini di Kamariang Kayang. Ini di Sabat Katang, beberapa rumah juga sudah hancur. Ini di Pulau Ambok, masjid di Pulau Ambok. Ini sangat tragis ya, masjidnya hancur. Dan paling juga di semua pulau itu sampah plastik itu jadi masalah pemandangan umum, baik di pantai ini maupun di atasnya. Pemburuan penyu juga khususnya di Malamber Marani itu. Nanti sebentar saya lihatkan foto bekas-bekas galian para pemburu telur penyu. Tukik juga itu jadi peliharaan di sana. Nah ini di Malamber Marani. Waktu saya pertama itu berjalan sepanjang pantai itu yang di salah satu sisi itu semuanya itu bekas galian pemburu telur penyu. Hewan satwa liar juga itu ya ada yang tangkap disimpan. Ini elangnya ini di Pulau Sumanga. Waktu saya ke sana memang ada elang di sana. Terus pengambilan karang untuk dijual. Ini harganya itu satuan ini 10.000. Itu dijual ke orang-orang kaya di Kalimantan Timur untuk akuarium. Makanya ini kementerian mengadakan coral farm di sana sebagai bentuk kampanye, dan siapa tahu ada yang mau memulai coral farm di Balak-Balakang.
Terus akses ke sana ya katanya itu pernah ada rutin tol laut, tapi sejak corona ini belum, kecuali yang dipakai kunjungan menteri kemarin sama rombongan. Ini akses ke Balak-Balakang, saya skip nanti teman-teman bisa lihat. Ini dermaga, ya, jadi ada sudah dari sekian pulau yang memiliki dermaga yang bisa dilabuhi kapal besar cuma Ambo sama Salisingang. Kalau transportasi di sana ya seperti ini bukan reguler ya, kita kalau kita mau ya sewa dari satu pulau ke pulau yang lain. Terus ini internet apa di Pantai Bopongan. Kalau akomodasi ya lihat sendiri ya Kak, rumah-rumah ini di Sabakatan pemukiman penduduk. Terus ini di Lamudaang. Ini yang agak rapi sedikit di Pulau Popongan. Terus sebagian pulau itu sudah ada solar panelnya. Ini di Pulau Popongan. Tapi sempat bermasalah yang bagus kemarin itu di Pulau Salisingang. Nah sumber airnya itu ya di sebagian besar itu menggunakan air sumur. Ini airnya asin. Jadi untuk NCK sama mandi saja, mandi, cuci, kakus bisa ini. Kecuali untuk minum mereka itu mengandalkan air hujan. Seperti ini. Jadi semua rumah itu memiliki tandon air sampai 1.200 liter. Jadi beberapa rumah itu punya 3 sampai 5. Jadi mereka tampung air hujan. Jadi untuk air minum sama bilas kalau mau selesai mandi air asin. Kantor camat, ini sekolah di Salisingang, puskesmas juga. Kalau fasilitas yang lengkap di Salisingang, yang lain-lain itu ya tidak ada puskesmasnya. Warung makan juga ada di Salisingang sama Pulau Popongan. Ambo juga ini internetnya. Teman-teman bisa lihat harganya. Kalau 70 mega itu 20.000. Paling mahal itu 13 giga 700.000. Padahal kalau kita beli di sini ya data 12 giga itu ya cuma mungkin puluhan ribu, ini sampai 700.000 di sana. Nah, yang pulau yang kalau ada mau ke sana yang paling mudah kalau mau kemana-mana itu Pulau Popongan karena dia agak di tengah, ini bisa kelihatan ilustrasinya Popongan di tengah. Terus yang garis putus-putus kuning itu batas desa. Sebelah kiri itu Balak-Balakang Barat, terus sebelah kanan Balak-Balakang Timur. Masing-masing mengelola 5 desa berpenghuni. Karena yang berpenghuni itu ada 10 desa. 10 pulau. Jadi ini kesimpulannya narasinya sebagai Great Barrier Reef itu sangat bisa dimanfaatkan oleh pemerintah supaya lebih banyak perhatian ke sini. Terus yang kami juga lihat ya degradasi lingkungan yang sangat parah. Nah ini yang masukan yang mungkin bisa yang akan kami usulkan ya, misalnya ini saya tidak tanya nanti Bu Dr. Rita Bulan bisa memberi masukan menjadikan Balak-Balakang sebagai taman laut, taman nasional. Karena kalau di Sulbar kan baru satu di Gandan Dewata ya, yang laut ini kita belum punya. Karena saya yakin dengan keistimewaan seperti tadi itu bisa. Tinggal penelitian yang lebih lanjut. Misalnya mungkin ada khas di terumbu karangnya. Nah, ini referensi yang kami gunakan dan saya cukupkan ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan khususnya teman-teman yang banyak membantu di lapangan, Saudara Yusuf dan Mbak Nasa, dan juga pada Pak Farid yang membantu, ini dana pribadinya membantu untuk transportasi. Sekedar bayangan itu selama kami penelitian, transportasi saja itu habis ya main-main 3 jutaan itu karena setiap hari itu kami sewa kapal motor itu 600.000 untuk keliling itu ke pulau-pulau. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan sebelumnya saya menyampaikan terima kasih pada penanggap yang akan memberi masukan atas apa yang kami paparkan ini. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.